Saya mengalami pengalaman yang bagi saya itu cukup satu kali sajalah dan jangan terulang seperti itu. Tapi bagi saya itu pengalaman yang sangat dramatis dan sangat berkesan, sampai saya itu minum air kencingnya sendiri, Mas. Jadi ya luar biasa. Itu saya sangat berkesan. Ya di situ saya hampir tapi alhamdulillah diparingi umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam kopi silaturahmi, salam Ampala. Berjumpa lagi di channel Ampala Brebes bersama saya Aden Glembo. Pada malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang notabene adalah seorang pencinta alam sejati, seorang pendaki sejati, yaitu Mas Andi Jolo. Gimana kabarnya, Mas Andi? Alhamdulillah, baik. Sedang sibuk apa kali? Saat ini biasa, aktivitas biasa pada umumnya. Ya, seperti cari nafkah sambil lihat-lihat alam saja. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube Ampala, kami mohon bantuan untuk subscribe, like, dan komen di video kali ini. Kembali ke Mas Jolo. Ya, Jolo saja. Ya. Biar kita lebih akrab ya, Jolo saja. Mas Jolo ini adalah seorang senior dari Ampala. Yang saya kenal dari dulu adalah Mas Jolo ini seorang yang kritikus dan kontroversial di kalangan para anggota Ampala. Kali ini kita akan mengorek sedikit beberapa pengalaman yang Mas Jolo pernah alami saat mulai bergabung di Ampala sampai saat ini. Baik Mas Jolo, Ya. Baik, sekedar sharing ya, ngobrol-ngobrol ya. Oh ya, ngobrol sambil ngopi. Ya. Kami ingin mengetahui lebih dalam tentang Mas Jolo. Semenjak Mas Jolo bergabung dan perlu diketahui sahabat, Mas Jolo ini adalah salah satu pendiri atau pencetus dari grup Ampala. Semenjak Mas Jolo mendirikan Ampala, semenjak bergabung hingga saat ini, berapa gunung apa saja sih yang pernah Mas Jolo daki? Ya, kalau sekedar pengalaman untuk mendaki gunung sih, kalau bagi saya sendiri belum seberapa ya. Apalagi sampai dibilang senior. Menurut saya bukan senior, masih banyak atau pemuda-pemuda atau orang lain atau senior lebih senior lah daripada saya. Kalau saya kan hanya cuma ya kebetulan saya suka dan mencintai sebuah panorama di gunung. Kalau dibilang saya pencinta alam mungkin juga belum 100% pecinta alam ya, karena nyatanya saya belum bisa mengaplikasikan dalam kehidupan saya selaku yang berjiwa atau yang mengaku sebagai jiwa pecinta alam seperti itu. Nah, kalau mengenai pendiri Ampala atau histori bagaimana Ampala berdiri, bukan cuma saya sebenarnya pendirinya, tapi saya dan waktu itu ditemani sahabat Subwat. Kebetulan beliau itu ya salah satu, ya bukan pendiri sih, istilahnya sempat laku bareng lah. Ya, Jadi pencetus lah ya. Pencetus lah. Karena waktu itu kebetulan
kalau tidak salah itu tahun 1999 ya. Waktu itu pecinta alam itu masih tergolong langka di lingkungan umum atau di masyarakat umum, itu masih tergolong langka lah. Kebetulan saya juga mencari teman atau mencari partner dalam kegiatan pecinta alam seperti climbing atau hiking atau pendakian gunung, itu masih susah mas, masih susah. Saya juga berawal atau mengenal pecinta alam dan jiwa pencinta alam itu kebetulan dari kalangan kampus. Waktu itu saya kebetulan mondok atau rantau di daerah Bandung, Jawa Barat, yang notabene di lingkungan kampus. Jadi saya sekedar ikut-ikutan karena saking cintanya atau bagaimana, saya berusaha untuk membawa sebuah jiwa pecinta alaman itu kepada khalayak umum atau masyarakat umum. Kebetulan saya bertemu dengan teman lama, sahabat juga, lalu saya mencetuskan kenapa kita tidak bikin grup atau bikin komunitas sendiri di desa kita, atau pada akhirnya lambat laun juga nanti ada peminatnya, karena ini kan hal yang positif ya mas ya. Iya. Hal yang positif. Maka dari tahun 99 itu nyampe 2000 saya ya bahasanya mungkin dikatakan merintis lah. Dan Ampala kebetulan diresmikan di dataran tinggi Dieng mas, waktu itu tanggal 1 Januari tahun 2001. Kebetulan yang ikut itu ada 11 orang. Ya beliau-beliau inilah yang mungkin bisa dikatakan sebagai perintis lah atau sebagai perdana dari grup Ampala itu sendiri. Untuk ke gunung, berapa gunung sih ya mungkin saya juga lupa ya, Saking banyaknya mungkin ya. Ya enggak juga, tapi kayaknya sih di Pulau Jawa ya hampir semua, mungkin 70% atau 80%. Tapi ya itulah pengalaman hidup saya seperti itu. Dan alhamdulillah masih sekarang juga masih suka, cuma karena mungkin faktor usia rada jarang mas. Iya. Rada jarang ya, gantian lah yang muda-muda, tapi bukan berarti saya berhenti total, itu enggak. Kemudian dari sekian banyak gunung yang pernah Mas Jolo daki, menurut Mas Jolo gunung mana sih yang paling berkesan buat Mas Jolo? Kalau berkesan semua ya, cuma kalau yang lebih berkesan atau lebih mempunyai arti, dalam arti maaf ya mas, kalau saya itu mendaki gunung bukan sekedar mendaki ya. Jadi kebetulan saya ini ya bukan tergolong orang baik lah, maksudnya bukan tergolong orang yang mengerti agama, atau selayaknya orang hidup kan kita butuh tuntunan, kebanyakan orang kan dari agama. Kebetulan saya itu rada jauh dari agama, jadi saya belajar hidup itu dari pendakian. Karena saya meyakini walaupun mungkin bertentangan dengan orang lain, tapi sesuai dengan firman yang bikin kita hidup atau Tuhan, kan itu ada dua yang diwahyukan, yaitu yang diwahyukan secara tersurat dan yang tersirat. Kebetulan saya condong kepada yang tersirat. Apa itu yang tersirat? Yaitu ya kita ikro atau membaca yang tersirat itu yang ada dalam dibalik rahasia-rahasia alam itu. Kebetulan saya lebih condong ke situ, atau dalam artian saya itu lebih memahami di situ. Kalau yang terwahyukan atau secara ya saya akui saja itu rada jauh lah, karena basic saya juga bukan basic orang-orang putih atau orang-orang yang suka ibadah seperti itu mas. Jadi sebenarnya gunung mana yang menurut Mas Jolo dari sekian banyak gunung mendaki? Kalau pada zaman saya dulu itu sekitar tahun 2000-an itu gunung kayaknya berkesan semua, tapi yang paling berkesan saya itu di Sumbing mas. Karena di Sumbing itu saya mengalami pengalaman yang bagi saya itu
cukup satu kali saja lah dan jangan terulang seperti itu. Di Gunung Sumbing saya yaitu sih mungkin umum bagi pendaki gunung atau seorang pecinta alam dalam melaksanakan hobinya yaitu pendakian gunung, ya pastilah pernah mengalami hal seperti itu. Tapi bagi saya itu pengalaman yang sangat dramatis dan sangat berkesan, sampai saya itu minum air kencingnya sendiri mas. Jadi ya luar biasa lah. Di situ saya sangat berkesan. Di situ saya hampir tapi alhamdulillah masih diparingi umur panjang dan masih bisa ngobrol seperti inilah. Iya. Dan alhamdulillah ada acara apa tadi, ngopi bareng apa gimana, itu sangat membantu atau sangat menggelitik pikiran saya lah, seakan mengulik kenangan atau mengupas kenangan masa-masa lalu saya. Ya, itu makanya kita buat begini supaya teman-teman Ampala yang lain mengerti, memahami gimana sih bisa terbentuknya Ampala, siapa sih orang-orang yang berperan aktif dalam mendirikan Ampala. Sinilah kita gunanya untuk sharing, ngobrol bersama, Ya, biar teman-teman tahu lah. minum kali. Monggo. Dari sekian gunung yang Mas Jolo pernah daki, pernah punya pengalaman mistis atau pengalaman gaib nggak? Kalau pengalaman gaib atau mistis, saya rasa ya ini sih tergantung individunya masing-masing ya. Tapi menurut saya pribadi itu, kalau pengalaman mistis itu setiap gunung itu ada. Bahkan kadang kita itu tidak menyadari bahwa hal itu kejadian mistis. Itu setiap gunung ada. Cuma kembali kepada individunya masing-masing. Tapi kalau memang saya atau jenengan semua beragama Islam, ya seharusnya itu wajib percaya hal-hal yang gaib seperti itu. Saya rasa ada, dan saya juga pernah mengalami, terutama di Gunung Cermai. Kebetulan waktu itu saya kehabisan bekal atau kehabisan makanan, entah itu manusia atau bukan, yang jelas saya waktu itu dikasih sebuah makanan kecil itu berbentuk biskuit. Itu saya pernah mengalami, dan waktu itu saya mendaki itu hanya 2 orang ya, dengan sahabat Raja. Mungkin kapan waktunya bisa diundang, konfirmasi saja, mungkin pengalaman itu pernah terjadi. Saya rasa itu hal yang mistis, bukan cuma di Gunung Cermai saja, cuma di Gunung Slamet juga saya pernah mengalami. Waktu itu saya nyasar, terus tanya, kebetulan ada seorang orang tua, walaupun saya tidak menyadari bahwa itu hal yang mistis. Cuma begitu saya kasih rokok, terus saya taruh di apa itu namanya, habis pohon, kalau ditebang itu namanya apa Ya, tempat tebang pohon lah. Yalah, bekas itu tempat pohon. pukul atau tunggak lah. Itu saya ndaki 3 hari 3 malam, pulang lagi rokoknya masih utuh di situ dengan posisi yang sama. Dan anehnya, waktu saya naruh rokok itu apa, bogol Bekas kayu tebang itu sudah dipilar, jadi sudah habis separuh. Tapi pas saya balik itu nyatanya bogol itu masih utuh, benar-benar masih utuh. Belum ada cacal secuil ataupun belum ada bekas apa tuh namanya, pilaran atau kampak lah, bekas di kampak bahasa Indonesianya, itu masih utuh. Dan di situ ada keanehan, karena yang saya temui waktu ngasih rokok itu benar-benar ada kayu bekas pilaran tumpukan, dan bedogol itu sudah hampir separuh lah habis. Tapi rokok itu sempat dihisap sama yang masih utuh. Secara logika memang tidak masuk akal, karena namanya gunung kan pasti ada embun, ada apa, seharusnya kan rokok itu basah. Memang enggak benar-benar masih
masih utuh rokok seperti, jadi nggak ada bekas-bekas kena air atau apa, itu masih utuh. Padahal rokoknya ya produk sempurna lah, produk sempurna yang seharusnya tidak bisa dirokok lagi, tapi itu masih utuh. Secara logika kalau di gunung kan lembab ya, Iya, lembab, basah lah. Seharusnya secara logika rokok itu juga ikutan basah walaupun tidak disentuh. justru kalau tidak sentuh malah lebih basah mungkin ya, karena tingkat kelembaban situ kan mungkin tinggi ya. Iya, itu logikanya kan seperti itu. Terus dari pengalaman yang dulu waktu membuka jalur, Mas Jero kan dulu pernah ikut membuka jalur di Gunung Slamet ya. Iya, Coba dong sharing lah berbagi pengalaman waktu pembukaan jalur tersebut, mempunyai cerita apa, cerita entah itu cerita pengalaman yang entah itu mistis atau pengalaman tentang teman-teman yang ikut dalam pembukaan jalur tersebut. waktu pembukaan jalur Gunung Slamet terutama jalur Guci ya, Iya, jalur Guci kan itu dilakukan 3 kali pendakian. Kebetulan saya ikut yang pertama dan yang kedua, itu belum nyampe puncak. Waktu itu berarti disebut begini ya, dari FKPAB itu diwakili oleh Genpala Siasem dan Ampala Pulau Sari, terus dari kerabat pecinta alam Jakarta, dan dari Galas. Waktu itu dari Galas itu tidak nyampe puncak, itu dilakukan 4 hari. Pendakian pertama itu 4 hari, berarti 3 hari 3 berarti bagaimana ya, 3 malam 4 hari. Nah, waktu keduanya itu kalau nggak salah itu 3 hari 2 malam, itu cuma nyampe di Pelawangan itu. Dan kebetulan yang ketiganya itu saya nggak ikut karena berhalangan. Ini cerita zaman dahulu ya, pendakian zaman dahulu itu beda banget dengan pendakian zaman sekarang. Kalau dulu saya merintis jalur saja hanya mengandalkan handycam, itu pun buat naik ke pohon pinus lalu kita sorot jalan mana yang kira-kira bisa dilalui, kita hanya berpatokan dengan itu. jadi waktu itu belum mempunyai ilmu navigasi belum menggunakan kompas atau belum pemetaan masa kini lah. Waktu itu walaupun banyak yang sudah pakai, tapi untuk kita belum mempunyai alat secanggih itu. Saya terbayang waktu tenda saja itu saya masih memakai perpel, bukan jenis tenda yang seperti inilah. Ini bagus-bagus, sekarang mah bagus-bagus lah, bermerek semua. Kalau dulu itu seadanya, cuma dulu juga beda ya. Kalau pendakian sekarang dengan yang dulu itu banyak bedanya daripada samanya. Paling sederhana, kalau dulu kan daki kita bisa bikin api unggun. Sekarang kan sudah tidak boleh, Sudah dilarang untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lah. Iya, misalnya masak, dulu kan kita cuma pakai panci digantung terus api unggun. Sekarang kan sudah pakai kompor gas, sudah canggih lah. Kalau dulu benar-benar petualangannya itu benar-benar terasa, kita meleng sedikit saja sudah nyasar. Kalau sekarang saya rasa tidak lah, sudah banyak petunjuk lah sekarang ya. Border sudah banyak lah, petunjuk arah sudah banyak. Tapi ada yang patut disayangkan sih, kalau dulu itu gunung benar-benar bersih. Kalau sekarang kayaknya orang buta juga nggak nyasar. Masalahnya sampah plastik itu di mana-mana. Itu yang patut disayangkan. Menurut saya itu yang patut disayangkan. Perbedaan dulu dengan sekarang itu patut yang disayangkan. Karena ini ngapuntennya, mohon maaf sekali ngapunten buat pecinta alam yang lain. Barangkali suara saya ini bisa didengar secara luas. Sebenarnya begini, seorang jiwa pecinta alam itu sebenarnya bukan cuma
di gunung ya, atau dikala kita mendaki gunung, atau dikala kita climbing, atau dikala kita hiking, itu enggak. Sebenarnya seorang pecinta alamnya begitu turun gunung dan berada di tengah-tengah masyarakat, ya kita harus menunjukkan bahwa kita itu benar-benar seorang pecinta alam. Makanya saya itu tidak setuju kalau disebut saya itu seorang senior, karena pada dasarnya saya sendiri itu belum bisa mengaplikasikan jiwa pecinta alam sepenuhnya di dalam masyarakat. Orang saya buang sampah aja kalau di rumah masih sembarangan, masa bisa disebut pecinta alam? Tapi setidaknya ya saya punya apa tuh namanya, prinsip lah. Kalau kita berada di gunung, apalagi di rimba, ya setidaknya ya jangan membuang sampah sembarangan, terutama sampah yang berjenis plastik. Intinya kalau kita tidak bisa membersihkan gunung, lebih baik jangan mengotori lah. Ya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Dan Mas Yolo, apa sih pesan-pesan untuk masyarakat umum, pecinta alam yang lain, khususnya buat Ampala sendiri, pesan untuk mereka-mereka dari Mas Yolo untuk mereka apa sih? Kalau pesan dari saya tidak banyak, terutama buat pendaki-pendaki muda ya sekarang. Ya bahasanya, kalau bahasa kita ini di Jawa atau di daerah khususnya daerah Brebes lah, gampangan bae lah, aja gagahan, aja dumeh, dalam artian begini, kalau kita berusaha atau niat dari rumah ingin muncak ke suatu gunung, ya kita niatkan untuk muncak saja, jangan meremehkan alam. Sesuai dengan logo atau dasar dari Ampala sendiri itu kan Wanadri Kancah Manunggal, itu kan diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya bersatu dengan alam atau melebur dengan alam. Jadi kalau mendaki jangan pernah meremehkan sebuah alam atau sebuah gunung yang kita daki, walaupun itu pendek dengan medan yang menurut pikiran kita atau secara logika ini mah ringan, hanya segini ya, saya mohon janganlah. Karena bagaimanapun juga yang namanya gunung atau rimba itu mempunyai sisi alam sendiri, dalam artian kalau orang nyasar di gunung atau di rimba itu bukan karena logika atau karena medan, bukan, mungkin maaf saja, bukan saya paranoid terhadap sebuah hal gaib atau lebih menitikan berat ke hal yang misteri atau gaib, tidak. Tapi saya kebetulan beragama Islam. Di dalam Islam itu wajib percaya dengan adanya yang gaib, malah itu menjadi salah satu rukun iman. Memang itu ada. Jadi yang keder atau yang nyasar atau yang bertemu dengan gaib atau apa namanya celaka itu adalah bermula dari mulut kita dan hati kita sendiri. Contoh, kalau di gunung itu tidak ada istilah keder atau nyasar, itu bukan karena logika atau bukan karena fakta. Itu keder atau nyasar yang berbau mistik dalam artian walaupun kita berhadapan begini, kalau memang kita sudah dunia lain, dalam artian yang nyasar itu di dunia gaib dan kita di dunia kita sendiri, itu kita teriak sekeras apapun kita tidak akan benar dan tidak akan terlihat. Itu fakta. Jadi jangan pernah meremehkan sebuah kekuatan alam, apalagi di tengah-tengah rimba. Makanya kan kalau pecinta-pecinta alam dulu itu menggunakan nama atau angkatan nama samaran semua. Kalau dulu, kalau sekarang saya amati hanya sekedar, sebenarnya sih bukan seorang pencinta alam sih. Ini maaf saja, ini mungkin sedikit kritikan lah atau sebuah penilaian lah dari saya pribadi, mudah-mudahan tidak menyinggung sahabat-sahabat pecinta alam atau pendaki lain. Yang saya amati sekarang itu kebanyakan itu turis gunung, Mas. Jadi, Penikmat alam lah. Iya, penikmat alam, turis gunung, datang mendaki lalu selfie, buang sampah sembarangan di mana-mana. Akhirnya
ya begitu adanya gunung sekarang itu begitu beda. Contoh saya kemarin itu daki di Gunung Cermai ya bukan kemarin sih, beberapa bulan yang lalu. Dulu mas waktu saya daki itu jalurnya itu yang sungai itu cuma segini mas, cuma 50 meter. Sekarang udah hampir 30 meter, itu rusak semua. Itu fakta. Dan yang lebih malunya kan kita memproklamirkan diri sebagai pecinta alam, tapi sadar atau tidak sadar kita itu malah merusak alam. Itu seperti itu. Jadi pesan saya ya, tolonglah kalau memang kita menjadi pecinta alam atau pendaki gunung, ya kita menjaga gunung kita, rimba kita, alam kita, biar anak cucu kita bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Seperti itu, khususnya buat Ampala ini, Ampala yang anak-anak muda yang bergabung dalam Ampala. Syukur alhamdulillah saya ikut senang, ikut bangga, karena ini kan kegiatan positif, ini juga komunitas positif. Kita salurkanlah pemikiran muda kita atau waktu muda kita di Ampala. Mudah-mudahan bisa menjaga nama baik Ampala. Dan pesan ini sudah tradisi ya mas, sudah tradisi dari saya dulu lah sampai sekarang. Itu walaupun sekarang sudah banyak yang bermerek, saya cuma titip pesan jangan lupa bawa sarung, karena sarung itu multifungsi mas, bisa buat apa saja. Tidak perlu saya jelaskan secara detail lah fungsi sarung itu bagaimana, tapi saya berusaha untuk mengingatkan alangkah lebih baiknya kalau anggota Ampala itu setiap pendakian membawa sarung, karena nanti sahabat-sahabat tahu sendiri fungsi sarung untuk apa, bisa digunakan untuk apa saja, nanti tahu sendiri. Dan saya titip pesan juga jangan menuruti ego atau amarah atau kesombongan diri lah. Kalau bisa kita datang ke gunung, ke rimba itu untuk mengkaji atau belajar dari diri kita sendiri, karena di dalam alam juga itu mengandung atau menyiratkan sebuah ayat-ayat yang maha kuasa untuk hidup atau perjalanan hidup kita. Kalau memang kita bisa, insya Allah kita turun dari gunung, keluar dari rimba, insya Allah akan lebih baik dari pertama kita masuk. Seperti itu. Terima kasih Mas Yolo telah berbagi pengalamannya di sini. Ini adalah sebuah pelajaran buat kita semua bahwa alam itu tidak bisa kita remehkan, karena di alam kita bisa belajar, dari alam kita bisa mempelajari, memahami tentang arti sebuah kehidupan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, terima kasih Mas Yolo atas pengalamannya. Semoga sukses selalu. Amin. Baik, untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini, tidak lupa kami mohon untuk yang belum subscribe untuk bisa subscribe dan share, like, dan komen pada video kali ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya di channel Ampala Brebes. Salam lestari, salam kopi silaturahmi, salam Ampala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.